Hai guys, welcome back in my YouTube channel. Pada video kali ini aku mau lanjutin lagi cerita aku yang kemarin sempat ketunda. Udah lama ketunda banget. Di video kali ini aku bakal ceritain pengalaman melahirkan aku di saat pandemi. Kalau kalian penasaran dengar cerita aku, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel aku dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu kan aku tinggalnya di Cirebon. Nah, pas di bulan ke-9 tiba-tiba aku pengen lahirannya di Kuningan. Nah, udah kayak gitu otomatis aku harus laporan dong di bidan di Kuningan. Nah, pas waktu itu aku pergi ke bidan desa yang ada di Kuningan. Nah, pas udah kayak gitu aku disuruh cek lab sama cek USG terakhir di bulan ke-9. Nah, udah gitu kita cek lab dong kayak gitu. Maaf ya, suara dede lagi ribut di belakang. Nah, pas udah itu pas disuruh cek lab sama USG terakhir, otomatis aku sama suami cek lab kan ke puskesmas kayak gitu, dan alhamdulillah hasilnya normal. Dan yang paling mengejutkan lagi buat aku, hasil HB aku tuh 13. Itu rekor sepanjang sejarah hidup aku. HB aku 13 itu alhamdulillah banget kayak gitu. Terus pas waktu itu aku juga nyari dokter SPOG di Kuningan yang bagus lah kayak gitu sama suami aku, karena kan tadinya kita kontrol selama hamil itu di Cirebon kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dapet dokter dan itu bagus banget. Nah, pas kita ke sana kan periksa gitu. Nah, pas periksa itu terus kata dokternya alhamdulillah hasilnya tuh normal aja. Ini katanya tinggal nunggu lahiran aja, dan dedenya juga udah masuk pintu panggul. Jadi tinggal nunggu hari lahir aja kayak gitu. Karena pas waktu ke dokter itu aku pas di 1 minggu hamin ya, berarti hamin 1 minggu HPL kayak gitu. Nah, dan pas sudah itu kita laporan lagi dong ke bidan desa, otomatis hasil lab sama hasil USG-nya. Nah, pas waktu itu pas kita ke sana, nah si bidan desanya bilang kita suruh lahirannya di rumah sakit aja kayak gitu. Nah, udah kayak gitu kita cari lagi dong rumah sakit tujuan kita untuk lahiran dan yang nyaman buat aku di mana gitu. Nah, akhirnya udah dapet, otomatis aku harus kontrol juga di situ. Nah, udah kayak gitu aku USG lagi, kontrol lagi di situ, dan hasilnya tuh bayinya tuh oblig. Nah, pas jadi si oblig itu bayinya tuh nggak masuk pintu panggul, jadi si kepalanya itu miring ke samping kayak gitu. Nah, pas kayak gitu si dokter nyaranin buat sesar aja besok kayak gitu. Dan langsung suruh pesan kamar, langsung suruh cek lab, terus cek rapid test. Karena kenapa, lahiran di saat pandemi itu rentan banget buat ibu hamil, jadi harus ekstra banget. Aku waktu itu disuruh rapid test dan aku ngikutin protokol kesehatan yang berlaku di rumah sakit itu. Nah, pas besoknya aku datang lagi ke rumah sakit untuk rencana operasi kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu hasil lab aku tuh baru ketahuan pas besoknya. Pas berarti bukan pas hari kontrol ya, pas besoknya pas aku mau operasi kayak gitu. Nah, dan yang mengejutkannya lagi, hasil lab aku tuh HB-nya tuh waktu itu 6 apa 8 8. Nah, kalau 8 itu kan otomatis kurang. Nah, otomatis harus transfusi kan. Aku tuh udah curiga emang dari dulu, karena aku tuh emang bandel banget, nggak pernah minum obat tablet tambah darah dari mulai pertama hamil sampai bulan ke-9 itu aku nggak pernah minum tablet tambah darah, padahal itu penting banget untuk tabungan darah kita pas waktu melahirkan nanti. Jadi buat teman-teman yang
yang lagi hamil itu tablet tambah darah penting banget, karena jangan sampai kejadian kayak aku pas mau hari lahiran ternyata darahnya kurang. Nah, dan itu ngerepotin banget menurut aku, ngerepotin semuanya, ngerepotin suami, ngerepotin orang tua aku kayak gitu. Dan hari itu juga suami aku nyari darah, kebetulan si darahnya itu di rumah sakit tersebut tuh lagi kosong, otomatis kita harus cari pendonor dan nyari kira-kira berapa labu waktu itu, 2 labu ya, harus nyiapin 2 labu dan 1 labu untuk setelah melahirkan kayak gitu, setelah operasi. Nah, pas sudah kayak gitu suami cari tuh pendonor, dan karena mepet banget kan waktunya waktu itu, jadi kita sempat sampai bingung nyari kemana gitu. Dan akhirnya kita dapat darahnya tuh dari PMI Kota Cirebon, dan waktu itu suami aku hari itu juga langsung pergi ke PMI Kota Cirebon. Dan yang bikin aku keselnya lagi, karena hasil rapid test aku juga belum keluar pada hari itu. Nah, karena aku dari luar kota, otomatis aku disangka ODP kan ya, bukan PDP, disangka ODP, jadi otomatis aku disimpan di ruang isolasi. Dan itu rasanya aku kayak emang bener-bener pasien COVID beneran gitu. Dan rasanya, tahu nggak sih rasanya, udah deg-degan mau operasi, mau ngelahirin, disangka pasien PDP, disangka ODP, terus darahnya kurang, itu pokoknya campur aduk banget di situ perasaan aku nggak tahu. Pokoknya kita sama-sama berjuang, di samping suami aku lagi nyari darah dan aku juga sama berjuang di ruang isolasi. Nah, pas waktu itu alhamdulillah tuh suami aku dapat darahnya 2 labu dan langsung aku transfusi. Karena transfusinya itu lama, nggak mungkin hari itu juga aku operasi, jadi harus nunggu besoknya kayak gitu. Nah, pas sudah kayak gitu udah agak tenang tuh, karena hasil rapid testnya udah keluar dan darahnya udah datang. Alhamdulillah hasil rapid testnya itu non reaktif dan negatif kayak gitu. Tapi harus cek lagi berapa hari sih itu, harus cek lagi 14 hari ya, 14 hari harus cek lagi kayak gitu. Dan itu tuh udah kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tenang, dan aku transfusi udah hasil rapid testnya keluar, dipindahinlah ke ruang rawat inap. Nah, udah kayak gitu langsung transfusi, dan transfusinya itu nggak sebentar kan, lama. Aku waktu itu dijadwalin operasi itu habis Jumatan, dan otomatis harus nunggu besoknya. Nah, pas besoknya alhamdulillah HB-nya itu naik 2 ya, tadinya 8 jadi 10 ya, jadi 10, jadi 2 labu itu cuma naik 2 doang kayak gitu. Nah, dan udah gitu pas besoknya lagi alhamdulillah operasi berjalan lancar, dan katanya harus nyiapin 1 labu lagi. Otomatis suami aku harus nyari 1 labu darah lagi. Dan di samping aku lagi operasi, suami aku juga kesana kesini nyari darah kayak gitu, karena persediaan darah di rumah sakit pada saat itu lagi nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya aku operasi itu, persiapan operasi sampai operasi itu kurang lebih 2 jam. Operasinya itu emang sebentar banget, yang lamanya itu persiapannya sama udahnya itu apa sih, di ruang sterilnya itu lama banget aku tuh kayak gitu. Terus pas waktu itu udah selesai operasinya, aku dipindahin lagi di ruangan rawat inap kayak gitu. Nah, pas udah gitu aku nunggu dedenya tuh 2 jam, karena harus diobservasi dulu kan si dedenya sama 2 jam, dan akunya juga masih dalam pengaruh obat anestesi selama 2 jam itu. Nah, pas dedenya datang, anestesinya hilang dong, dan itu sakitnya luar biasa, kayak perut tuh kayak emang bener-bener disayat kayak gitu, perih banget. Tapi setelah ngelihat dede selasa sakitnya itu, gak tahu kenapa itu keajaiban menurut aku.
hilang gitu. Udah kayak gitu pas si dedenya udah dikakuin, otomatis aku belajar untuk nyusuin dede karena waktu itu asinya belum keluar. Sempat stres waktu itu, sempat pengen beli susu formula sama suami, udah nanya-nanya ke perawatnya dan perawatnya juga udah nawarin. Tapi kata si perawatnya apa sih, setelah si bayi lahir ke dunia dia masih punya cadangan makanan 2 hari, jadi aku masih punya waktu 2 hari untuk ngeluarin asi aku kayak gitu. Nah, dan alhamdulillah di pas hari kedua hari itu asinya keluar dan jadi pakai susu formula. Alhamdulillah asinya banyak banget. Dan nanti di video selanjutnya aku bakal cerita tips gimana supaya asinya banyak kayak aku. Alhamdulillah dedenya nggak kekurangan asi, malahan sampai kebuang-buang asinya kayak gitu. Oh ya, aku sampai lupa cerita persiapan apa aja sih sebelum operasi itu kayak gitu. Pertama persiapan operasi itu kita tuh diobservasi dulu, terus dihitung si gerakan janin atau dihitung his kalau nggak salah tuh. Nah, pertama kayak pemeriksaan menghitung gerakan si janin itu, jadi aku tuh di perut dipasang alat gitu, terus nanti setiap si dedenya gerak aku disuruh pencet alatnya kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu suami menandatangan prosedur atau inform consent untuk pemasangan kateter, pemasangan apalagi waktu yang tanda tangan tuh. Dan udah gitu langsung aku digantiin bajunya sama baju operasi kayak gitu. Terus setelah itu beberapa saat kemudian aku dibawa ke kamar bedah. Udah di kamar bedah aku kayak diemin dulu di ruang steril kayak gitu, berdoa, ketemu sama suami, orang tua kayak gitu, minta doanya. Nah, setelah itu aku langsung dibawa ke ruang tindakan. Nah, di ruang tindakan itu aku langsung suntik anestesi. Jadi anestesinya cuman lokal, enggak semua, cuman dari pinggang ke kaki aja itu di anestesinya. Nah, udah kayak gitu langsung aku dipasang tirai di dada aku. Nah, udah dipasang tirai kayak gitu langsung tangan aku dibentangin 2 gitu. Jadi si meja operasinya si kasur operasinya itu jadi ada untuk lengan gitu, jadi lengan aku dua-duanya diikat kayak gitu. Dan aku di situ sempat kaget kenapa harus diikat kayak gitu. Dan yang satunya itu aku sempat ngalamin pas waktu operasi sempat ngalamin shock, jadi aku disuntik terus. Nah, pas udah kayak gitu dan itu proses operasinya cepet banget, sampai kata si dokternya nanti masih kerasa ya, cuman nggak ada rasa sakit. Nah, di situ aku mulai shock kan. Dari situ aku langsung nunggu gitu, mana aku nggak kerasa, mana nggak kerasa kayak gitu kan. Dan udah langsung keluar aja si dedenya, kata dokternya ini ya bayinya udah keluar, laki-laki, udah tahu ya kayak gitu. Dan di situ aku plong banget. Alhamdulillah akhirnya operasinya berjalan lancar. Udah gitu aku langsung diberesin, dijahit lukanya kayak gitu. Setelah itu langsung diberesin lah kayak gitu, langsung dipindah lagi ke bed yang buat dibawa ke ruangan pemulihan kayak gitu. Terus setelah itu aku langsung dibawa ke ruang steril lagi. Nah, di situ aku lama banget di ruang steril itu, lama banget, dan sampai suami sama orang tua udah nunggu di luar kayak gitu, karena pas waktu operasi nggak boleh ada keluarga yang ikut pada waktu itu. Jadi aku sendirian dong di sana, gimana rasanya. Tegang banget, ya ampun, sendirian di ruang operasi gitu kan. Berjuang untuk mengantarkan si dedek ke dunia gitu. Jadi
prosesnya secepat itu kayak gitu. Terus pas di ruang steril dikasih tahu nanti si obat anestesinya hilang dalam waktu 2 jam kayak gitu, dan udah 2 jam udah langsung anestesinya hilang dan dedenya udah dikakuin kayak gitu. Jadi prosesnya mungkin cukup sampai sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bukan menginspirasi sih, kayak menjadi acuan buat teman-teman bahwa melahirkan sesar itu kayak gitu prosedurnya. Dan mohon maaf banget dari tadi berisik banget karena dedenya lagi rewel banget, karena nanti aku juga bakal cerita lagi gimana cara nenangin dede yang lagi rewel. Jangan lupa di subscribe channelnya buat teman-teman semuanya. Oke, dan udah sampai di sini aja videonya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. See you on my next video. Bye.